Jemaat, kami undang untuk berdiri. Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Advent ketiga melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang, dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua orang. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menyadari keberadaan kita yang seringkali mengabaikan sabdanya, merasa mampu dengan kekuatan sendiri, merasa baik hati, perkataan serta tingkah laku kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih dalam masa penantian kita ini, berbagai tindakan kita bisa jadi jauh dari apa yang diharapkan Tuhan sebagai hamba-hambanya. Memang kita tidak berdaya tanpa kekuatan dari Tuhan. Sudah sepantasnya lah ketika kita datang kepadanya, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang menyadari dosanya, serta berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-10 yang demikian. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penantian kami semakin dekat, tetapi kami terus memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang dimampukan untuk menyambut Tuhan di dalam masa-masa penantian ini. Karena itu, kami membutuhkan pemelihara iman kami melalui sabda Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, dan berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan tergerak hati untuk melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 23. Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat yang ke-23.
datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Advent yang ketiga adalah memberi kesaksian tentang Sang Terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga atau yang disebut Gaudete Sunday, yang merupakan gambaran Minggu Kesukacitaan. Menggambarkan bahwa penantian kita semakin dekat dan itu menumbuhkan kesukacitaan. Nah, di dalam penghayatan kita tentang minggu-minggu penantian ini, ya memang kalau kita mau hayati bersama, kita rasakan bersama bahwa sebenarnya hidup kita itu adalah untayan penantian. Mengapa disebut untayan penantian? Karena penantian kita itu tidak kemudian hanya tunggal, dan penantian kita itu menjadi sesuatu yang terus continue atau terus menerus. Suatu penantian yang tergenapi akan disusun atau akan dilanjutkan dengan penantian yang berikutnya. Ya, contohnya kalau seseorang yang masih sekolah, maka kemudian penantian yang ia nantikan adalah lulus dari sekolah itu. Penantian lulus TK masuk ke SD. Penantian lulus SD, kemudian penantian lulus SMP. Lulus SMP, penantian lulus SMA. Dan kemudian ditunggu penantian yang lain. Menantikan selesai kuliah, tergenapi. Setelah itu penantian bekerja, tergenapi. Dan selanjutnya akan disusul oleh penantian-penantian yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang harus kita sadari bersama bahwa di dalam kita mengisi hari-hari penantian kita, ternyata ada satu tanggung jawab yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita harus mengupayakan secara aktif dari setiap penantian yang kita jalani. Bahwa sesuatu yang kita nantikan datang itu tidak serta-merta datang, tetapi menjadi sesuatu yang perlu dipersiapkan, menjadi sesuatu yang perlu disongsong, menjadi sesuatu yang perlu diupayakan dengan bergerak aktif. Hingga pada akhirnya apa yang kita nantikan itu menjadi terwujud. Melalui pembacaan Injil Yohanes kita bisa melihat bagaimana Yohanes sebagai seorang utusan yang sebenarnya dia juga adalah orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Mesias itu. Bagaimana dia melaksanakan tugas peranannya sebagai seorang utusan
itu dengan bergerak aktif, dengan mengupayakan segala sesuatunya, dengan bagaimana dia mengupayakan untuk mempersiapkan jalan, untuk bagaimana dia melakukan yang semestinya, tidak hanya diam, tetapi dia terus melakukan upaya-upaya di dalam perjalanan pelayanannya. Dan tak jarang bahwa upaya aktifnya dalam mempersiapkan penantian itu juga seringkali berbenturan dengan hal-hal yang tidak ideal, hal-hal yang selalu kemudian membuat dia terhambat dan harus melalui dan melampaui hambatan itu. Tetapi bagaimana dia menjadi seorang yang menunjukkan bagaimana apapun yang ia hadapi, tetapi dia selalu berusaha secara aktif untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana dia menyerukan pertobatan, dan termasuk bagaimana mengingatkan bagi umat-umat yang lain kala itu, bahwa di dalam mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan itu, kita perlu mengupayakan suatu tindakan yang nyata. Karena jalan yang tersedia bukan jalan yang kemudian serta-merta menjadi jalan yang jadi. Tetapi bisa jadi itu adalah suatu kondisi, situasi yang penuh dengan bukit-bukit, gunung-gunung yang harus diratakan. Atau juga berupa lembah-lembah yang harus ditimbun. Atau di dalam mempersiapkan jalan itu juga menjumpai jalan yang berkelok-kelok, dan itu kemudian harus bagaimana dipersiapkan supaya jalan itu menjadi lurus. Suatu realitas yang dihadapi umat Tuhan di saat mereka harus mempersiapkan kedatangan Tuhan itu bukan dihadapkan pada sesuatu yang sudah serba jadi. Kalau kita mengingat tentang janji Tuhan Allah bagi umat Israel, umpamanya ketika mereka diberikan bayangan bahwa kamu akan kutempatkan di tanah perjanjian, suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi realitasnya kan bukan suatu tanah yang kemudian tergambar tanah yang subur, tetapi justru juga tanah yang tandus berbatu-batu, tetapi itu harus diupayakan, digarap dengan baik, hingga hasilnya adalah sesuatu yang melimpah dari apa yang mereka lakukan tadi. Tanah tadi tidak serta-merta mengeluarkan hasilnya, tetapi harus diupayakan. Bagaimana ketika kita mengingat Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden dengan satu perintah, usahakanlah dan peliharalah. Tidak serta-merta kemudian disajikan sesuatu yang terhidang di depan mereka dan mereka tinggal menyantap, tetapi perlu suatu upaya secara aktif supaya apa yang sudah tersedia itu kemudian menjadi berkat. Nah, itu juga yang menjadi gambaran perjalanan hidup kita. Hidup kita ini adalah rangkaian, untaian perjalanan yang harus kita upayakan, yang harus kita jalani dengan persiapan yang sungguh-sungguh, dengan satu daya juang yang tidak boleh menyerah, karena kita mungkin akan berbenturan dengan berbagai realitas kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi jalan Tuhan harus tetap dipersiapkan, supaya kita kemudian bisa benar-benar menyambut kedatangan Sang Terang itu. Nah, seperti saat ini kita tentu dalam suasana yang dilematis. Menjelang Natal, sesuatu yang kita gadang-gadang menjadi sumber sukacita kita. Tetapi saat ketika kita ingin merayakannya, kita harus berhadapan dengan realitas yang seperti ini yang masih belum menentu dan kapan berakhirnya. Tetapi apakah dengan demikian maka itu akan menjadi hambatan kedatangan Sang Terang itu dalam hidup kita? Tergantung. Kalau kita memang kemudian hanya pasif dan ya sudahlah, pandemi ini adalah pembawa bencana dan membawa
kesedihan yang mendalam, maka Natal tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi kita yang masih punya pengharapan dan menyadari bahwa kesukacitaan itu harus diupayakan, bahwa kedatangan Sang Terang itu harus dipersiapkan dengan nyata, maka dalam suasana apapun akan ada tetap semangat untuk mengupayakan supaya sukacita itu tidak hilang oleh karena keadaan. Tetapi justru dalam keadaan apapun kita mengupayakan, kita bergerak dengan aktif, hingga akhirnya sukacita itu akan tetap bisa kita rasakan dan kita alami apapun keadaannya, apapun situasinya. Nah, ini yang menjadi pesan untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berputus asa. Sekalipun memang kita tidak bisa melakukan banyak hal dalam menyongsong Natal tahun ini, khususnya tahun 2020 mungkin akan menjadi sesuatu yang menjadi pembeda bagi kita. Tetapi ini adalah realitas yang harus dihadapi dengan tetap berpengharapan, justru menyadarkan kita bahwa segala sesuatu itu harus diupayakan dengan aktif. Sama seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, dia aktif bergerak, dia aktif berbuat. Dan apapun yang di hadapannya, yang menjadi penghambat, yang menjadi halangan, itu tidak menjadi sesuatu yang menyurutkan bagaimana dia terus bergerak dan menyerukan pertobatan dan selalu mengundang umat Tuhan untuk bagaimana mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan supaya kedatangannya kemudian nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam keadaan apapun memasuki minggu Advent yang ketiga ini, kita terus menjadi orang-orang yang memberi kesaksian tentang Sang Terang itu. Mari kita bersaksi bahwa dalam suasana pandemi ini pun Sang Terang itu tetap hadir, nyata, dan membuat kita berpengharapan dan bersukacita. Mari itu kita lakukan melalui keluarga-keluarga kecil kita. Ketika secara organisasi gereja kita masih terbatas untuk melakukan perkumpulan-perkumpulan, persekutuan-persekutuan, justru kemudian di tengah-tengah keluarga itulah akan terus bergerak secara aktif umat percaya, orang beriman yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Orang-orang yang memberikan kesaksian tentang terang yang sudah datang ke dunia ini. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat
pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam kami upaya untuk membangun kesukacitaan, memasuki minggu-minggu Advent. Terutama saat ini kami sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Biarlah penantian kami dan pengharapan kami yang semakin dekat itu membuat kami menjadi orang-orang yang terus secara mantap menjalani kehidupan ini. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya tetap menumbuhkan pengharapan dalam diri mereka. Ketika mereka dalam kondisi lemah secara fisik, biarlah mereka tetap dengan keyakinan penuh Tuhan bersama dengan mereka, dan itu yang menguatkan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Juga bagi saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga yang sedang mengalami keterpurukan oleh karena situasi sulit yang sedang mereka alami, kiranya Engkau memastikan dan meyakinkan mereka, supaya mereka yakin dan tetap percaya bahwa tangan kanan Tuhan selalu menggenggam mereka, yang akan memampukan mereka untuk melampaui segala kesulitan yang sedang mereka alami. Kiranya pengharapan mereka senantiasa Tuhan bangun, sehingga mereka tidak berputus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan yang pada masa-masa ini benar-benar menghadapi tantangan yang luar biasa, di mana kami harus terus beradaptasi dan mencoba mencari bentuk-bentuk pelayanan di masa-masa pandemi, supaya keberadaan kami sebagai gereja tetap membawa arti bagi upaya untuk memberi kesaksian tentang kehadiran Sang Terang. Karena itu ya Tuhan, dalam kami terus menggumuli kehidupan bersama melalui kehidupan di tengah-tengah keluarga, kiranya Engkau tetap terus membangun gereja-Mu menjadi persekutuan yang akan berdampak, yang akan menghadirkan pengharapan bagi semua orang. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan tetap memberkati di dalam karya melalui dunia pendidikan, dan mampukanlah untuk tetap memberi yang terbaik di masa-masa yang penuh dengan kesulitan, dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan, tetapi biarlah ada satu kerinduan yang terus membara untuk melayani melalui dunia pendidikan. Kami juga berdoa untuk dunia ini, untuk bangsa dan negara dan kota kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Mampukan kami bertahan di masa-masa yang penuh kesulitan. Berkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah pandemi ini. Berkati juga setiap upaya dan daya juang kami sebagai masyarakat untuk bertahan hidup, untuk bagaimana kami memutar roda perekonomian. Berkatilah ya Tuhan kami yang penuh dengan kesulitan ini, dalam setiap upaya yang kami lakukan supaya itu membawa hasil untuk kami tetap terus bertahan dan membangun pengharapan di masa-masa pandemi ini. Berkati juga setiap saudara-saudara kami, para tenaga kesehatan yang terus berjuang tiada henti di masa-masa pandemi ini. Tuhan tetap memberikan berkat, kekuatan, semangat supaya mereka tetap
mendedikasikan melalui profesi mereka untuk melayani setiap masyarakat yang terdampak secara kesehatan oleh karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga saat ini memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah, dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kecukupan, dan berkat kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorak dan bersorai-sorai. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengaturkan persembahan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau, atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus akan memimpin di dalam kehidupan kami. Engkau akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Saat ini kami juga mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan yang kami ambil dari banyak berkat yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau akan sucikan Tuhan, Engkau akan berkati sehingga persembahan ini boleh berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu melalui kegiatan-kegiatan gereja-Mu di sini, ya Allah. Sekali lagi ampuni segala dosa-dosa kami apabila ada yang terselip di dalam kami mengaturkan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Allah. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.